Kita langsung ke Raja Ampat yang tentu kita ingat ya bagaimana ada satu insiden kapal pesiar yang akhirnya harus merusak terumbu karang di sana. Nah, ancaman kerusakan terumbu karang di daerah konservasi Raja Ampat memang masih tinggi. Namun masyarakat yang hidup berdampingan dengan perairan Raja Ampat telah lama menerapkan prinsip sederhana untuk menjaga laut, mulai dari teknik penangkapan ikan dengan pancing hingga patroli warga secara mandiri. Ya, dan ternyata upaya ini juga turut didukung sejumlah pihak yang peduli dengan kelestarian alam Raja Ampat. Seiring berjalannya waktu, Raja Ampat semakin menjadi perhatian dunia. Laut Raja Ampat ibarat perpustakaan hidup yang mengoleksi terumbu karang dan biota laut paling beragam di dunia. Para penyelam menempatkan Raja Ampat sebagai spot diving kelas dunia. Sejak 2006, masyarakat adat mendeklarasikan kawasan perairan Raja Ampat sebagai kawasan konservasi. Bahkan diperkuat oleh peraturan daerah serta dorongan lembaga sosial masyarakat untuk melakukan sejumlah program pengelolaan kawasan konservasi. Organisasi internasional untuk konservasi cagar alam di seluruh dunia seperti Conservation International (CI) turut memberikan perhatian khusus. CI mendidik penduduk setempat untuk melindungi keanekaragaman keindahan laut Raja Ampat. Dari sisi pengawasan, CI membantu pemerintah daerah, membantu masyarakat, dan membantu unit pengelola yang ada di Raja Ampat ini dengan mengefektifkan patroli masyarakat, patroli bersama. Kita juga merangkul aparat-aparat penegak hukum seperti Polair, TNI Angkatan Laut. Kita bersama-sama dengan mereka untuk melakukan pengawasan bersama. Kita mensupport unit pengelola untuk membentuk unit pengawasan yang ada di masing-masing pos-pos, dan kita juga memberi bantuan sarana prasarana untuk kelancaran program pengawasan di seluruh kawasan konservasi di Raja Ampat. Kita coba kerjasama dengan orang lokal. Papa punya guide juga ex-karyawan kita training untuk menyelam. So banyak orang ya sudah dapat skill di pariwisata, dan berapa banyak orang sudah bikin perusahaan sendiri. Ini baik. Kenapa seperti saya bicara, orang otomatis juga jaga daerah. Otomatis, ini logika. Kita dapat hasil dari daerah, kita perlu jaga untuk dapat hasil. So otomatis ini satu kunci baik untuk jaga daerah. Orang sendiri jaga. Desa Saporkren berada di distrik Waigeo Selatan. Masyarakat di desa ini sudah lama paham akan pentingnya menjaga ekosistem laut. Desa ini merupakan salah satu lokasi ekowisata karena keberhasilannya dalam menerapkan prinsip-prinsip menjaga perairan, khususnya yang masuk dalam kawasan konservasi laut di Raja Ampat. Di sini tidak ada yang datang kontrol atau apa, tidak, kita masyarakat sendiri yang jaga. Kita punya daerah sini, jadi tidak ada yang patroli ke apa, tidak. Ya, jadi kalau ada yang melawan masuk melakukan bom atau potassium, kita lapor ke polisi, ya, supaya orang-orang itu bisa ditangkap sama polisi. Jadi kita sendiri yang jaga kita punya daerah ini sehingga aman. Bagi warga desa Saporkren, laut dan seluruh isinya tidak hanya memiliki nilai ekologis yang tinggi. Laut menjadi sumber hidup bagi mereka yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Tidores salah satunya. Sebagai seorang nelayan, keberadaan laut yang terhampar luas merupakan anugerah tak terhingga. Setiap hari, kebutuhan perut keluarganya diperoleh dari jerih payah di laut. Tidores paham betul bagaimana memperlakukan ladang makanannya ini. Teknik penangkapan ikan yang diterapkan sangat sederhana, yakni dengan menggunakan alat pancing. Menurut Tidores, teknik penangkapan ikan seperti ini dianggap paling ramah lingkungan. Masyarakat kita yang hidup di permukaan laut ini kan agak-agak susah karena dia mengganggu
apa laut tuh seperti ikan itu kan dia sering tidak kumpul-kumpul di tempat. Mau dan tidak harus kami menghindar dari tempat-tempat tertentu. Nah, itu baru kami bisa dapat hasil yang ada itu. Jika beruntung, sebagian hasil pancingan akan dijual langsung ke pembeli. Sebagian lagi akan diolah menjadi beberapa produk makanan. Cara ini dilakukan demi menunjang perekonomian keluarga. Ikan asin dan kerupuk ikan merupakan produk olahan di Desa Saporkren. Upaya ini menyimbolkan sebuah kemandirian masyarakatnya yang hidup berdampingan dengan laut tanpa harus merusaknya. Tidores berharap dukungan pemerintah turut berperan. Tidak hanya dalam mensejahterakan masyarakatnya, tapi juga dalam upaya menjaga laut dari segala bentuk ancaman kerusakan. Karena bagi mereka, menjaga laut tidak hanya bentuk syukur atas anugerah yang diberikan Sang Pencipta, tapi juga sebagai bekal bagi keberlangsungan hidup generasi selanjutnya.